keputusan The Fed kemarin semakin menegaskan ya bahwa The Fed sendiri mencoba selalu untuk menurunkan tingkat inflasi di domestik ya di Amerika Serikat sendiri sebagai bagian dari targetnya mereka selama ini. Kalau kita lihat di guidance yang terbaru, PCE inflation rate-nya mereka ditargetkan 3,3%, sedikit naik dari yang Desember projection-nya di 3,1%. Tahun depan ditargetkan lebih agresif lagi untuk ke 2,5% dan 2025 kalau kita bicara jangka menengah itu 2,1%. Jadi dengan target inflasi yang semakin menurun ya 2023, 2024 dan 2025 memang mereka tidak ada pilihan lain ya untuk kemudian tetap menaikkan suku bunga acuannya. Namun ini kemudian mengeksklud ya kalau sebelum kasus SVB kemarin kolaps ya itu banyak market yang prediksi bahwa The Fed kemudian akan menaikkan sampai 50 basis. Saya rasa saat ini The Fed mencoba menyeimbangkan juga, walaupun memang tetap menargetkan untuk menurunkan angka inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan, namun suku bunga acuan yang dinaikkan tidak agresif, ya ke 5,5%. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri ke depannya ya kalau kita lihat di 2023 ini adalah bagaimana impact-nya kepada ke perbankan di Amerika Serikat sendiri dan juga bagaimana spillover-nya kepada emerging market. Kalau kita lihat bagaimana statement The Fed kemarin, mereka masih menyatakan bahwa US banking system itu masih sound and resilient. Ya, jadi kita perlu garis bawahi ini yang statementnya The Fed bahwa US banking system is sound and resilient with strong capital and liquidity. Jadi memang mereka masih berpendapat bahwa ya serious difficulties ya tantangan di sektor perbankan selama ini ya itu memang yang kemarin kasus SVB itu masih relatif kecil ya dan tidak berdampak besar kepada perekonomian di Amerika Serikat dan juga menyebabkan kemudian kasus seperti yang kita temui di tahun 2008 yang lalu. Nah ini yang memang kemudian menjadi asesmen mereka untuk kemudian ada ekspektasi di bulan Mei nanti pun juga akan menaikkan 25 basis. Menarik kalau kita lihat Mas Bram bagaimana trajektori mereka di 2023 ini tidak ada perubahan ya untuk suku bunga acuannya di 5,25% di 2023 ini, namun hanya menaikkan sedikit ya target di 2024 dari 4,25 ya persen di 2024 menjadi 4,5%. Jadi selebihnya guidance-nya itu masih sama dari The Fed sendiri. Jadi dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya memberikan confidence level sendiri ya buat emerging market dalam artian bahwa ketika memang sudah terjadi peak ya saya meyakini bahwa kemudian story-nya menjadi weaker US dollar dan juga kemudian adanya positif sentimen untuk capital inflows ke emerging markets dan seharusnya positif juga untuk portofolio di emerging markets. Demikian Mas Bro. Oke, baik. Pak Andri, Anda katakan perbankan Amerika Serikat masih cukup kuat begitu ya, walaupun The Fed juga akhirnya menaikkan suku bunga acuan di level 25 basis point. Apakah dengan kenaikan The Fed yang mana juga mencapai 25 basis point, yang mana juga Anda melihat levelnya sebetulnya cukup tidak terlalu tinggi begitu ya, dari yang sebelumnya diekspektasikan juga bahkan hingga 50 basis point. Hal ini apakah juga tidak nantinya akan menimbulkan kejatuhan bank-bank lain di Amerika Serikat dan menciptakan kekhawatiran juga bagi pasar, Pak Andri? Ya, tentu saja kewaspadaan tetap perlu ya, karena kenaikan ini tentu saja akan berdampak kepada aset price-nya mereka juga ke depannya. Ketika dinaikkan kembali 25 basis dan kemudian kalau terminal rate-nya adalah di 5,25%, ya artinya ada lagi nanti di bulan Mei kenaikan 25 basis lagi. Artinya memang ada potensi penurunan dari aset price-nya mereka. Nah, yang perlu dijaga sekarang adalah bagaimana confidence level-nya sendiri dari masyarakat ya penabung di Amerika Serikat karena kemarin begitu melihat ya ada satu bank yang kemudian mengalami penurunan kepemilikan surat berharga dengan concentration ratio yang tinggi, kemudian mereka beramai-ramai melakukan rush. Nah, hal seperti ini ya confidence yang turun ini yang kemudian perlu dijaga dengan kemudian kebijakan-kebijakan The Fed lainnya, ya misalnya kemarin langsung menyebutkan adanya blanket guarantee kepada SVB, nasabah SVB sendiri. Nah ini yang kemudian relatif menenangkan. Ya, namun tetap perlu waspada gitu ya bagaimana pengelolaan dari portofolionya bank-bank sendiri di Amerika Serikat. Kalau dari kami sendiri
ini masih melihat bahwa ada satu dua bank yang memiliki kemiripan ya dari sisi concentration ratio dan juga bagaimana uninsured depositorsnya mereka yang cukup tinggi gitu. Nah ini yang bisa juga dimainkan menjadi sentimen yang negatif dan kemudian bisa berdampak negatif juga kepada The Fed sendiri. Dengan kondisi itu ya market pun sampai dengan sekarang itu masih memperkirakan walaupun kalau sudah misalnya terjadi peak ya untuk suku bunga acuannya, ini ada possibility bahwa The Fed kemudian akan memangkas kembali di kuartal 4 2023 ini. Walaupun The Fed sendiri kalau kita lihat dari trajektorinya baru kemudian memperkirakan pemangkasan di tahun 2024. Nah ini memang kelihatan nih, ya kelihatan antara concern mengenai inflasi dan juga bagaimana concern untuk support dari banking sektor ini terlihat dari market perception di suku bunga acuannya sendiri. Baik. Demikian. Baik, Pak Andri, menarik Anda melihat begitu ya, ataupun mendengar pernyataan dari Anda yang mana ada 1 hingga 2 bank lagi yang mana juga ini hampir sama begitu polanya dan bisa saja memberikan kekhawatiran karena juga ada potensi untuk kejatuhan mereka. Bisa disebutkan bank apa saja, Pak Andri? Kalau yang kemarin banknya nanti saya sebutkan ya datanya nih kebetulan saya belum buka ya tapi ada satu dua bank itu juga memang mirip juga ya uninsured-nya. Nanti saya akan jawab di pertanyaan yang setelahnya ya.